asesmen dan intervensi individu. Dosen pengampu, Ibu Lisnawati, SPSI, MPSI. Tugas review jurnal dengan tema Game Addiction and Social Media Addiction. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Zanubah Arifah Munawaroh, NIM 1810701056. Halo, perkenalkan nama aku Aulia Afnan Nurfitri Azizah, NIM 1810701063. Dan saya Durotul Muflihah, NIM 1810701070. Yuk langsung aja simak penjelasan dari kita ya. Jadi langsung aja ya teman-teman, mari kita bersama-sama belajar mengenai jurnal 1 kita yang udah direview bersama-sama. Jadi jurnal 1 kita berjudul Penerapan Konseling Behavioral Technique Modeling untuk mengatasi kecanduan game online pada anak usia 10 tahun. Jadi kita langsung aja ya teman-teman, cus ke latar belakang. Jadi latar belakang dari jurnal ini yaitu kecanduan game online menjadi masalah yang serius yang bisa berdampak terhadap pembentukan perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut menjadi latar belakang penelitian ini sehingga menurut penulis, konseling behavioral technique modeling dipandang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang dari penelitian tersebut, mari kita beranjak ke metode penelitian. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian single subject atau single subject research yang disingkat SSR. Dengan menggunakan desain eksperimental AB, di mana A adalah kondisi baseline atau pretest, sedangkan B adalah kondisi intervensi. Setelah kita mengetahui metodenya, mari kita beranjak untuk mengetahui kriteria subjek. Jadi, ada 7 kriteria anak yang mengalami kecanduan game online. Yang pertama yaitu salience. Salience merupakan berpikir tentang bermain game online sepanjang hari. Yang kedua ada tolerance, yaitu waktu bermain game online yang semakin meningkat. Yang ketiga ada mood modification, yakni bermain game online untuk melarikan diri dari masalah. Yang keempat ada relapse, kecenderungan untuk bermain game online kembali setelah lama tidak bermain. Yang kelima ada withdrawal, yaitu merasa buruk jika tidak bermain game online. Sedangkan yang keenam ada konflik, bertengkar dengan orang lain karena bermain game online secara berlebihan. Yang terakhir ada problem, yaitu mengabaikan kegiatan lainnya. Setelah kita mengetahui apa aja sih kriteria subjek tersebut, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu proses asesmen. Jadi, dalam proses asesmen ini, peneliti melakukan 2 tahap. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara terhadap subjek, sedangkan yang kedua, peneliti juga melakukan penggalan data tentang dampak kecanduan game online kepada keluarga subjek. Selanjutnya, setelah peneliti melakukan proses asesmen, peneliti melanjutkan tahap selanjutnya, yakni prosedur intervensi, di mana peneliti melakukan proses treatment dengan memberikan konseling behavioral teknik modeling mulai tanggal 9 sampai 25 Mei 2018. Treatment tersebut dilakukan 6 kali pertemuan di rumah peneliti dengan durasi 30 menit setiap pertemuan dengan rancangan sebagai berikut. Rancangan treatment. Yang pertama, melakukan asesmen tentang tingkat kecanduan game online. Yang kedua, merumuskan tujuan dengan konseli tentang bagaimana bahaya kecanduan game online. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik modeling berkaitan dengan bahaya game online.
Yang keempat, mengimplementasikan teknik modeling berkaitan dengan perubahan perilaku terhadap orang tua. Yang kelima, prosedur intervensi mengimplementasikan teknik modeling berkaitan dengan perubahan perilaku. Dan yang terakhir yakni melakukan follow up antara konseli dengan klien. Oke, terima kasih Mbak Zanuba untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai hasil dari jurnal tersebut. Nah, dari hasil jurnal tersebut diperoleh bahwa sebelum diberikan intervensi, tingkat kecanduan game online pada subjek ini termasuk dalam kondisi tinggi. Kecanduan game online pada subjek berdampak terhadap perilaku maladaptif seperti bermalas-malasan, berbohong kepada orang tua, serta berkelahi dengan keluarga atau saudara. Untuk rancangan proses konseling, dari awal hingga akhir, si peneliti ini berpijak pada konsep Counseling Behavioral Technique Modeling yang meliputi 4 tahap. Yang pertama yakni assessment, yang kedua goal setting, yang ketiga teknik implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi terminasi. Nah, dari tahapan tersebut, peneliti mengaplikasikan dalam rancangan skenario tahap-tahap konseling kepada subjek penelitian. Setelah diberikan intervensi berupa Counseling Behavioral Technique Modeling selama 6 pertemuan, menunjukkan bahwa tingkat kecanduan game online menjadi menurun dan perilaku-perilaku yang maladaptif berubah menjadi perilaku yang adaptif secara perlahan dan bertahap. Selanjutnya, setelah kelompok kami berdiskusi mengenai jurnal tersebut, menurut kami, jurnal yang disampaikan ini memiliki isi yang lengkap dan jelas. Rancangan mengenai langkah-langkah intervensi disusun dengan jelas dan runtut. Komponen-komponen asesmen juga jelas, serta teknik yang digunakan untuk intervensi berhasil diterapkan dan mendapatkan hasil yang mudah untuk dipahami. Oke, pembahasan jurnal yang pertama sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut membahas jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini, kelompok kami memilih judul Penerapan Strategi Self-Management dalam Konseling Individu untuk Mengurangi Kecanduan Media Sosial Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Pembahasan yang pertama yakni mengenai latar belakang. Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah seringnya guru mata pelajaran menemukan peserta didik yang asyik mengakses media sosial pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, fenomena kecanduan media sosial yang ada di masyarakat, khususnya pada remaja, dilatar belakangi oleh malas belajar dan merasa bosan di dalam kelas. Kecanduan ialah suatu kondisi terkait dan atau kurang mampu mengontrol hasrat pada dirinya untuk melakukan kegiatan tertentu yang disenangi oleh individu. Nah, apabila kecanduan ini didiamkan saja, maka akan membawa dampak yang buruk. Pembahasan selanjutnya adalah metode. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan rancangan one group pretest dan post-test design. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kriteria subjek. Populasi dalam penelitian ini yakni sebanyak 40 orang peserta didik kelas 7A SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Dari 40 peserta ini diambil 5 peserta menggunakan teknik purposive sampling dengan ciri-ciri 1. Peserta didik yang mencuri kesempatan menggunakan HP saat pelajaran di kelas, dan yang kedua peserta didik yang menggunakan jam istirahatnya untuk bermain HP. Selanjutnya adalah prosedur asesmen. Asesmen dilakukan dengan cara observasi dan melakukan studi langsung di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Selain itu, peneliti juga mendengarkan beberapa laporan dari guru mata pelajaran serta mewawancarai guru BK. Selanjutnya, peneliti melakukan pretest pada subjek penelitian sebelum diberikan intervensi dan mengukurnya kembali atau post-test setelah dilakukan intervensi. Prosedur intervensi. Treatment atau strategi yang digunakan ialah self-management yang diterapkan dalam layanan konseling individu.
konseling tersebut dilakukan sebanyak 6 kali tatap muka dengan durasi waktu 40 menit di setiap pertemuannya. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun rata-rata skor kecanduan mengalami penurunan setelah diberikan intervensi, namun strategi self-management dalam konseling individu kurang dapat menurunkan tingkat kecanduan secara signifikan. Menurut peneliti, hal tersebut mungkin disebabkan oleh 2 faktor, yaitu 1. Pemberian intervensi yang kurang maksimal karena hanya 6 kali pertemuan. 2. Pemberian layanan konseling kurang memadai. Peserta didik mungkin membutuhkan pelayanan yang lebih integrasi seperti konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, ataupun layanan bimbingan klasikal. Komentar dari kelompok kami terkait judul 2 adalah rancangan intervensi dirasa kurang efektif karena dilakukan dengan waktu yang singkat. Padahal sebuah kecanduan tidak mudah untuk dihilangkan. Sebaiknya waktunya ditambah agar hasilnya lebih maksimal. Dalam jurnal juga kurang dijelaskan secara rinci tentang komponen asesmen dan langkah-langkah intervensinya. Kemudian pada bagian hasil dan kesimpulan juga agak rancu dalam menyampaikan sehingga pembaca kesulitan untuk memahaminya. Cukup sekian pemaparan hasil review dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.